Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Jenisa Fitri dari S1 Akuntansi B 2019. Saya dari kelompok 6 dan akan membahas tentang perencanaan. Sebelumnya, saya akan membahas apa arti dari perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu, sebelum melakukan aktivitas pengorganisasian, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan suatu organisasi, manajer tentunya harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan mengarah kepada organisasi, yaitu dengan menentukan yang pertama apa yang akan dikerjakan, yang kedua kapan akan dikerjakan, yang ketiga siapa yang akan mengerjakan, yang keempat di mana akan dikerjakan, dan yang kelima adalah bagaimana untuk mengerjakan suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki perencanaan yang baik. Yang pertama adalah faktual atau realistis. Jadi apa yang dirumuskan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan fakta. Dan yang kedua itu adalah logis dan rasional. Apa yang dirumuskan itu dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, fleksibel. Nah, perencanaan yang baik diharapkan dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan situasi. Yang keempat ada komitmen. Komitmen untuk menjalankan perencanaan, dibutuhkan komitmen agar tujuan itu mencapai apa yang diinginkannya. Yang kelima ada komprehensif. Nah, setelah membahas tentang perencanaan, pengertian dari perencanaan, sekarang saya akan membahas tentang proses perencanaan. Menurut Louis A. Allen tahun 1963, perencanaan ini terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Nah, berikut ini merupakan aktivitas perencanaan yang dimaksud. Yang pertama itu ada perakiraan atau forecasting. Nah, perakiraan ini merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Yang kedua itu ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan ini merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga itu ada pemrograman atau programming. Nah, programming ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Yang ketiga ada urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Selanjutnya ada penjadwalan. Nah, penjadwalan ini adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima ada penganggaran atau budgeting. Nah, budgeting ini merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang keenam adalah pengembangan prosedur, yaitu suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketujuh adalah penetapan dan interpretasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi di mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan itu merupakan sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Humaira dari S1 Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana dan tujuan. Yang pertama, mengenai tujuan. Tujuan itu dari sisi kejelasan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang dinyatakan atau stated goals, yang artinya tujuan tersebut dinyatakan secara formal oleh perusahaan kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan perusahaan tersebut di mata publik. Kemudian ada tujuan aktual dan nyata atau real goals, yaitu tujuan yang tidak dinyatakan pada publik akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam sebuah organisasi. Kemudian dari segi waktu pencapaiannya, tujuan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya 3-5 tahun atau lebih. Yang kedua adalah tujuan operasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai selama satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tujuan taktis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah dan relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Kemudian ada pendekatan dalam penetapan tujuan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan tradisional yang dalam artian perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer puncak, kemudian tujuan itu diturunkan ke manajer di tingkat bawahnya secara pasifik. Kemudian yang kedua ada pendekatan menggunakan MBO atau Management by Objectives. Itu diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan. Dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Selanjutnya ada rencana. Rencana itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rencana strategis atau rencana jangka panjang, yang artinya rencana tersebut dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada rencana taktis, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Yang ketiga ada rencana operasional atau jangka pendek, yaitu rencana yang dijalankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Kemudian ada alat bantu untuk perencanaan. Yang pertama itu bisa menggunakan flowchart. Flowchart sendiri adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dan keputusannya itu hanya bisa ya atau tidak. Kemudian yang kedua ada Gantt chart. Gantt chart itu pada dasarnya membantu manajer untuk dapat mengatur proses penjadwalan. Gantt chart memudahkan para pelaksana kegiatan untuk merencanakan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu bisa menggunakan jaringan PERT. PERT merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya itu nggak rutin. Ada pembagian perencanaan. Pembagiannya itu dibagi menjadi dua, ada rencana strategis sama rencana operasional. Rencana strategis itu dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu maksudnya untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Rencana strategis ini sangat diperlukan pada setiap organisasi. Yang kedua ini adalah rencana operasional. Rencana operasional yaitu rencana yang memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis yang tadi itu dapat dilaksanakan. Rencana operasional ini itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai ini maksudnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat ditinggalkan manakala tujuan tersebut itu udah tercapai. Rencana sekali pakai ini contohnya ada program, proyek, sama anggaran. Yang kedua itu adalah rencana tetap. Rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang. Contohnya rencana tetap ini ada kebijakan, yang kedua itu prosedur standar, yang tiga adalah peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Namira Ligasya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Menurut Katanes dan Snyder, membuat dikotomi teori perencanaan, yaitu berusaha menjelaskan bagaimana sistem sosial berjalan dan menyediakan peralatan serta teknik untuk mengendalikan dan mengubah sistem sosial.
Jadi, dua jenis teori perencanaan tersebut adalah satu, teori operasi sistem dan teori perubahan sistem. Teori operasi sistem, suatu sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling bergantungan dengan ruang lingkup, keterkaitan, dan stabilitas yang relatif tinggi. Ruang lingkup atau closure mengukur ketergantungan eksternal sampai seberapa jauh komponen sistem tersebut tidak berinteraksi dengan komponen lain di luar sistem. Keterkaitan atau connectivity mengukur ketergantungan internal, yaitu suatu batasan tingkat ketika komponen sistem saling berinteraksi satu sama lain. Stabilitas atau stability berhubungan dengan lamanya waktu sistem tersebut berakhir tanpa adanya perubahan atau gangguan yang berarti, yang kemungkinan hanya beberapa jam untuk sistem yang berumur pendek, tetapi juga dapat berabad-abad untuk sistem tertentu. Nomor 2. Teori perubahan sistem. Teori dan interpretasi mengenai bagaimana, kapan, dan untuk tujuan apa perubahan itu dilakukan disebut teori keputusan. Teori ini dikembangkan dari mazhab positivisme tahun 80-an dan 90-an. Karena adanya perubahan yang sangat tinggi kemana tujuan perencanaan ditetapkan dan metode untuk mencapai tujuan itu, maka timbullah pendekatan yang berbeda. Yang kedua, efektivitas perencanaan. Manajer yang efisien adalah manajer yang menggunakan masukan atau bahan baku, bawahan, dan sebagainya dengan tepat guna mencapai keluaran atau hasil yang maksimal. Manajer yang berkemampuan untuk memperkecil sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah manajer yang bertindak dengan efisien. Adapun efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan. Bagi manajer, dalam setiap operasinya membutuhkan prestasi yang efisien dan efektif. Akan tetapi, Peter F. Drucker lebih menekankan pentingnya efektivitas daripada efisiensi bagi seorang manajer karena efektivitas merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Terdapat dua hambatan utama terhadap pengembangan rencana yang efektif. 1. Penolakan dari dalam diri perencana terhadap penentuan tujuan dan pembuatan rencana untuk memecahkannya. Penetapan tujuan yang ingin dicapai adalah merupakan langkah awal dalam perencanaan. Manajer yang tidak mampu menetapkan tujuan yang bermanfaat tidak akan membuat rencana yang efektif. Kedua, keengganan yang lazim dari para anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkannya. Hal ini sebenarnya bukan penolakan terhadap rencana, melainkan hanya aktivitas dan tujuan yang dipaksakan kepada mereka yang harus merelakan rencana tersebut. Ada 4 hal yang dapat menjamin bahwa proses perencanaan dapat mencapai efektivitas, antara lain yaitu 1. Proses perencanaan yang didesain secara baik, yang berarti mempunyai kejelasan, dapat diukur pencapaiannya, bersifat fleksibel, dan disesuaikan guna merespon kondisi perencanaan yang kemungkinan berubah. 2. Memperoleh dukungan dari manajemen puncak di mana berupa perhatian yang jelas serta berkelanjutan. 3. Perencanaan yang berfokus pada implementasi. 4. Memilih orang-orang yang tepat. Ya, perkenalkan, nama saya Verke Frenik Unbert Winokan dari kelas S1B Akuntansi 2019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu ada 4. Yang pertama itu sebagai pengarah, yang kedua sebagai meminimalisasi ketidakpastian, yang ketiga itu sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, yang keempat itu sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, yang pertama sebagai pengarah. Di sini tuh perencanaan dapat dikatakan memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. Nah, yang kedua ini sebagai meminimalisasi ketidakpastian. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan akan dapat diantisipasi sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Di sini itu pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan bisa diminimalkan, sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat. Nah, yang keempat itu ada
sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan juga dapat berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang dicapai oleh perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi perencanaan. Nah, selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari PPT kelompok kami. Kesimpulannya adalah perencanaan itu adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya, atau dapat juga menjadi suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem. Dan untuk mencapai suatu tujuan dari perencanaan tersebut harus melalui sebuah proses-proses. Sekian kesimpulan dari kelompok kami.